Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan yang di dalamnya terdapat beberapa subbab, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, tujuan, dan manfaat. Yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Begitu juga dengan tanaman kacang hijau pun mengalami hal tersebut. Pertumbuhan adalah peningkatan ukuran yang bersifat permanen, tetapi tidak dapat dibalik atau irreversible. Kacang hijau berasal dari famili Fabaceae atau polong-polongan. Kacang hijau dan kecambahnya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kandungan proteinnya sangat tinggi dan merupakan sumber mineral penting. Pertumbuhan pada tanaman dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau adalah air. Air mutlak diperlukan tumbuhan manapun, karena dalam hidupnya tak mungkin tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang tanpa memerlukan air. Pemberian jenis air yang berbeda pada tanaman kacang hijau akan menghasilkan pertumbuhan berbeda pula. Maka dari itu kami kelompok 2 kelas 12 MIPA 4 mengambil judul penelitian pengaruh jenis air terhadap tanaman kacang hijau. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh perbedaan pada jenis air yang diberikan pada tanaman kacang hijau. Yang kedua, apakah perbedaan jenis air yang diberikan dan akan mempengaruhi proses pertumbuhan pada kacang hijau. Yang ketiga, jenis apakah yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau. Selanjutnya kita akan membahas hipotesis. Yang pertama kita akan membahas hipotesis alternatif. Perbedaan jenis air yang digunakan untuk menyiram tanaman kacang hijau mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Yang kedua, hipotesis 0. Perbedaan jenis air yang digunakan untuk menyiram tanaman kacang hijau tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah memenuhi tugas mata pelajaran biologi bab pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui perbedaan pengaruh berbagai jenis air pada proses pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang ketiga, mengetahui jenis air yang baik untuk proses pertumbuhan tanaman kacang hijau. Selanjutnya kita akan membahas manfaat. Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yang pertama, sebagai sumber informasi bagi sebagian orang yang belum mengetahui pengaruh jenis air pada proses pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, sebagai sumber informasi bagi sebagian orang yang belum mengetahui jenis air yang baik untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu perangkat teoritis yang terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama ada pengertian pertumbuhan dan faktor yang mempengaruhinya. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai penambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal yang terdiri dari gen dan hormon, serta faktor eksternal yang terdiri dari air, oksigen, cahaya, suhu, kelembapan, serta zat hara yang terdapat di dalam tanah. Yang ketiga, air merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Fungsi air salah satunya adalah sebagai bahan baku fotosintesis dan mengedarkan hasil-hasil fotosintesis ke seluruh bagian pada tanaman. Yang terakhir adalah tanaman kacang hijau. Media yang kami gunakan di sini yaitu kacang hijau atau Vigna radiata yang merupakan salah satu tanaman kacang-kacangan. Bab 3 Metodologi penelitian. Bagian A Setting penelitian. Kami melakukan penelitian ini di rumah masing-masing. Kami akan meneliti pertumbuhan kacang hijau menggunakan berbagai jenis air, seperti air teh, air sumur, air beras, dan air deterjen. Lalu kami akan melihat bagaimana perbedaan pertumbuhan kacang hijau. Kami melakukan penelitian selama 7 hari, dimulai dari 19 Agustus sampai 26 Agustus. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu teknik kuantitatif. Dengan masing-masing anggota mengukur tinggi tanaman dalam sentimeter, lalu menganalisis perbedaan jenis air yang diberikan dengan menggunakan tabel.
Alat dan bahan yang diperlukan adalah biji kacang hijau, air teh, air sumur, air beras, dan air deterjen. Alat yang digunakan gelas plastik, kapas, pulpen, dan pengaris. Lalu, cara kerjanya yaitu 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Masukkan kapas ke dalam gelas plastik. Taruh secukupnya biji kacang hijau pada tiap gelas. 3. Siram dengan air yang telah disediakan ke dalam gelas plastik yang telah disiapkan. 4. Lakukan penyiraman setiap hari. 5. Melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada biji kacang hijau. 6. Melakukan pengukuran dan tulis tabel pengamatan lakukan hingga hari ke-7. Ini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang dibagi menjadi 2 grafik, yaitu 1 tabel perbedaan tinggi tanaman kacang hijau, yang kedua grafik perbedaan tinggi tanaman kacang hijau. Pada hari pertama, tanaman kacang hijau tidak mengalami pertambahan tinggi pada media jenis air apapun, karena pada hari pertama tanaman kacang hijau baru ditanam, dan hari kedua baru terlihat pertambahan tinggi pada semua media jenis air tanam apapun. Pada air sumur, tanaman kacang hijau bertambah 2 cm, air beras menjadi 2,5 cm, air teh menjadi 3,0 cm, air deterjen menjadi 0,7 cm. Dan hari kedua, air sumur berubah lagi menjadi 6 cm, air beras menjadi 4 cm, air teh menjadi 7,5 cm. Dan pada hari ketiga, media tanam jenis air deterjen pada kacang hijau mengalami kematian. Dan hari keempat, air sumur bertambah lagi menjadi 9,5 cm, air beras menjadi 13,5 cm, dan air teh menjadi 15 cm. Pada hari kelima, air sumur bertambah lagi menjadi 12,5 cm, air beras menjadi 18 cm, dan air teh menjadi 17 cm. Pada hari keenam, air sumur menjadi 15 cm, air beras menjadi 22 cm, dan air teh menjadi 20 cm. Dan pada hari terakhir, air sumur menjadi 17 cm, air beras menjadi 25 cm, air teh menjadi 23,5 cm. Jadi dalam grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa tinggi dari tanaman kacang hijau yang disiram menggunakan air beras memiliki perkembangan yang sangat pesat hingga 25 cm di hari ke-7. Dan untuk tanaman kacang hijau yang disiram menggunakan air deterjen mempunyai grafik datar dikarenakan tanaman kacang hijau yang disiram oleh air deterjen mengalami penghambatan pertumbuhan yang menyebabkan tanaman kacang hijau tersebut mati pada hari ketiga. Di sini saya akan membahas bab 5, yaitu pembahasan. Jadi pertama yaitu ada air sumur. Hasil dari pertumbuhan tanaman kacang hijau yang disiram dengan air sumur, pertumbuhannya subur, tetapi terdapat perbedaan, yaitu pada daunnya dapat dilihat dari gambar di samping, yaitu daunnya berwarna hijau lebih tua, dan rata-rata tinggi tanaman perhariannya yaitu 2,43 cm. Air sumur adalah air tanah yang mengandung fosfor dan zat gabur. Air sumur baik digunakan untuk penyiraman tanaman. Air sumur juga mengandung zat besi yang sangat tinggi sehingga membuat tanaman kacang hijau dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, kita lanjut yaitu kedua, yaitu ada beras, air beras. Dari hasil percobaan yang dilakukan, terbukti air beras juga berpengaruh terhadap tumbuhnya biji kacang hijau. Hal ini dikarenakan air cucian beras mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat bisa jadi perantara terbentuknya hormon auksin dan giberelin. Hormon auksin tersebut kemudian dimanfaatkan untuk merangsang pertumbuhan pucuk dan kemunculan tunas. Sedangkan giberelin berguna untuk merangsang pertumbuhan akar. Yaitu selanjutnya ada air teh, yaitu berdasarkan pengamatan yang dilakukan, konsentrasi air teh tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Meskipun kandungan-kandungan mineral dalam teh banyak seperti kalium, magnesium, mangan, fluor, zinc, dan lain sebagainya.
Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan pada tanaman teh 2,9 cm per harinya. Air deterjen yang terakhir yaitu ada air deterjen. Setelah melakukan percobaan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa air deterjen juga menghambat pertumbuhan kacang hijau. Air deterjen mengandung senyawa-senyawa kimia yang meresap ke dalam tumbuhan sehingga biji kacang hijau tidak mengalami pertumbuhan. Deterjen mengandung natrium perborat, pewangi, pelembut, natrium silikat, stabil, enzim, dan zat lainnya agar fungsinya semakin beragam. Tetapi di antara zat-zat tersebut ada yang tak bisa dihancurkan atau dilarutkan oleh mikroorganisme sehingga otomatis menyebabkan tanaman itu sendiri akan mati. Bagian bab 6 ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami peroleh yaitu setelah melakukan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan jenis air sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Jenis air yang cocok untuk media penyiraman tanaman kacang hijau adalah air teh, air sumur, dan air beras. Tanaman kacang hijau yang disiram dengan air deterjen tidak mengalami pertumbuhan. Saran dari kami, melalui penelitian yang telah dilakukan, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh air terhadap perkembangan tumbuhan kacang hijau. Sebaiknya percobaan dilakukan dalam waktu yang lebih lama agar terlihat hasil percobaan yang lebih jelas dan lebih detail mengenai perbedaan antara tanaman yang disiram dengan berbagai macam jenis air, sehingga dapat diketahui secara akurat hasil dari percobaan terhadap tanaman kacang hijau. Dalam melakukan praktek lapang, sebaiknya dilakukan pengukuran dan pengamatan lebih teliti terhadap tanaman kacang hijau sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat.